Kalau itu beneran polisi atau gimana? Iya, jadi selama masih di perjalanan di mobil, saya itu masih tetap yakin itu adalah begal. Ya, ini persepsi saya gitu kan, karena kan curigaan orang beda-beda kan gitu. Dan di situ saya udah pasrah, udahlah kayaknya gue udah mati nih, gue bakal dibawa kemana nih, ke tempat daerah mana gini. Tiba-tiba pas gue lihat, mana pak kantornya, mana pak, jangan ngaku ke polisi aja, saya tetap ngechat tuh di dalam mobil gitu. Udah jangan banyak ngomong gitu kan. Udah pas saya lihat Polsek Tambora, alhamdulillah beneran saya senang, bersyukur, tapi senang karena apa, bener-bener polisi gitu loh, berarti saya bener-bener nyawanya selamat, tidak walaupun dipermalukan awalnya seperti itu gitu. Saya nggak ada masalah, yang penting bener-bener polisi. Nah di situ baru ada apa pak sebenarnya, baru dijelasin, silakan Bang Ipul tes urin dulu boleh, gitu. Oh gitu pak, oke pak, siap-siap, langsung gue nggak pakai nggak lalu di mana pak, sini pak, ukurannya semana, saya bilang begitu, ini aja oke, banyak kan dikit boleh gak boleh, langsung lah tes urin, pak udah pak, alhamdulillah negatif. Bang Ipul, aspri saya yang dicurigain. Langsung rambut juga? Rambut malamnya. Oke. Rambut jam 11 malam. Mungkin polisi masih nggak yakin kalau saya tuh bener-bener bersih dari narkoba. Coba dites rambutnya Bang Ipul ya, boleh ya gitu. Siap pak, siap, saya bilang gitu. Yakin bersih ya? Yakin bersih saya bilang, bukannya sok suci ya, karena memang saya bener pak nggak pernah saya narkobaan pak, dari kecil juga nggak pernah saya pak. Silakan. Orang pertama yang dihubungi keluarga atau? Nggak ada, keluarga datang sendiri, kan handphonenya ditahan. Iya. Karena viral itu juga kan? Iya, karena viral gitu, jadi udahlah, begitu saya ada polisi udah saya lega deh, udah. Terus akhirnya asisten ketahuan. Bang Ipul, Positif, saya kecewa tuh, udahlah, tapi udahlah itu udah tanggung jawab dia. Oh, saat polisi nangkep Bang Ipul, segap itu kenal nggak polisi bahwa ini Bang? Kenal nggak, ada yang kenal? Kenal. Begitu saya mengedifikasi diri, karena kenapa saya mengedifikasi diri, maksudnya berkenakan diri supaya ini gue Saiful Jamil yang dikejar, bukan gue bukan penjahat, gue lagi dikejar penjahat, gue minta tolong nih, sampai nyebutin nama gue, takutnya orang cuma begini, kayak kenal siapa ya gitu, takutnya begitu, jadi gue udah langsung to the point, tolong gue Saiful Jamil, gue mau dirampok. Sampai masyarakat juga bilang itu Saiful Jamil, ada yang bilang begitu. Langsung begitu, Bang Ipul, siapa Bang Ipul gitu. Posisi sambil megang HP juga ya? Megang HP, sambil ngerekam juga. Buat bukti, jadi kalau saya kenapa-napa, jadi pelakunya kelihatan kan. Itu saya videoin semua gitu ya kan, cuman ya maaf videonya nggak boleh disebar ya kan, karena saya juga di BAP saya juga cerita sama pihak kepolisian gitu bahwa apa saya sempat merekam, tapi saya nggak akan menyebarkan. Tujuannya apa? Ya tujuan supaya nanti kalau memang benar-benar takut ini begal, ada buktinya nih, pelaku-pelakunya nih mukanya gitu. Oke. Tapi akhirnya sempat udah ketemu belum sama tadi asisten tadi ketika masuk bareng, terus tiba-tiba keluar, sempat ada komunikasi atau ketemu? Enggak. Kita nggak ada komunikasi. Langsung dipisah ketika bisa udah. Bisa. Ya kan kalau ketemu nanti, gimana dong? Ya kan sangkanya kong kali kong. Jadi kayak ya namanya kalau lagi kayak begitu kan, wawancaranya nyambung nggak nih semua? Alhamdulillah semuanya nyambung. Berarti kan kejujuran yang berbicara gitu. Setelah dinyatakan negatif gitu, perlakuan polisi baik loh Bang? Langsung. Dari awal baik atau enggak? Ya itu kan mereka curiga. Ini namanya orang curiga pasti kan agak sedikit sinis ya. Ini kita ngomong jujur aja ya kan. Tapi begitu saya bersih langsung. Iya. Senyum ya. Kecewa nggak Bang Ipul cara penangkapan? Cara penyergapan itu kecewa nggak Bang? Caranya. Sebenarnya kecewa sih. Sebenarnya kecewa. Ya mudah-mudahan harapan saya semoga ke depan jangan seperti ini lagi. Walaupun memang benar-benar dia tersangka ya. Ya tersangka atau bukan tersangka, takutnya begitu. Ternyata negatif ya kan, atau bukan target gitu. Ini sih hanya masukan saja sebagai warga negara. Semoga tidak ada lagi korban yang seperti saya gitu kan, diperlakukan seperti itu. Jadi harapannya semoga nanti kepolisian kita ini, kalau kita mau bapak polisi terhormat semua, kalau mau menangkap TO-nya, gunakanlah dengan cara yang human, yang baik, yang sopan ya, pokoknya yang enak lah, jangan sampai
membuat trauma, ya kan, membuat orang jadi takut. Terserahlah pokoknya caranya mau bagaimana. Bang Ipul tahu nggak kalau misalkan dengan kasusnya Bang Ipul ini para polisi kemarin juga disidang oleh Propam? Saya nggak tahu. Saya itu urusan internal mereka ya, itu bukan tanggung jawab saya. Yang penting tanggung jawab saya udah selesai, yaitu meyakini bahwa memang saya benar-benar negatif, baik secara urin maupun secara rambut. Udah itu saya paling tenang. Tapi kalau tuh urusannya gimana tentang dalamnya kepolisian, saya tidak berani berkomentar. Tapi kepolisian yang di Tambora sendiri sempat meminta maaf kan kabarnya? Iya, mereka minta maaf dan saya pun juga minta maaf juga. Karena telah berburuk sangka, dipikir bukan polisi, ternyata polisi beneran, bukan begal. Saya juga udah minta maaf dan mereka alhamdulillah memaafkan saya. Gitu ya, kita sama-sama maafkan ya Pak ya. Kita tidak ada dosa ya, kita tidak ada ganjil di hati ya Pak. Ya, siap Bang Ipul. Dan banyak yang bilang ingin menuntut Bang Ipul agar segera menuntut kembali karena Janganlah. untuk membersihkan nama baik. Saya sebenarnya gini, menuntut itu sebenarnya bukan sebuah solusi ya, kecuali kalau itu misalkan tidak ada itikat baik minta maaf, ya kan. Ini kan polisi udah minta maaf. Dengan mereka minta maaf, saya rasa itu udah kado terbesar buat saya. Udah menyadari kesalahannya, tetap lagi dituntut. Janganlah, kasihan. Udah minta maaf, kecuali nggak minta maaf. Ada tuh salah satu seorang yang dulu lah nggak minta maaf, udah salah nggak minta maaf. Saya tantangin, mau minta maaf nggak malah nantangin, ya udah itu baru. Ini kan bapak polisinya juga baik, ya kan. Semuanya pada minta maaf. Bang Ipul maaf, saya juga minta maaf ya Pak ya. Kita jadi saudara ya Pak ya. Kita jadi teman ya Pak. Ya Bang Ipul nanti kalau bisa nanti mampir ke sini ya, silaturahmi. Iya Pak, silaturahmi aja Pak. Jangan jadi penghuni, saya bilang begitu. Saya bilang begitu. Ya lah, nauzubillah min dzalik. Itu jadi pelajaran ketika nanti ini kan harus ada asisten lagi ataupun supir. Lebih hati-hati nggak untuk tahu seluk-beluk keluarganya, orang tuanya, tempat tinggal atau seperti apa? Iya itu dia. Saya orangnya terlalu berbaik sangka ya, terlalu berhusnuzon, prasangka baik sama orang. Gitu kan. Walaupun saya bilang tadi tempat tinggal dia udah serem kan, daerah itu terkenal dengan sarang narkoba. Tapi saya nggak yakin, pasti juga nggak mungkin lah, masa warganya juga nggak ada yang baik gitu kan. Itulah saya buang prasangka buruk saya, dan benar teruji. Sekian bulan dia baik ya, nggak pernah ngecewain saya. Apa mungkin karena ketahuan juga ya waktu itu ya, jadi saya merasa aman aja gitu. Makanya di tahun ini, di awal tahun ketahuan gitu. Tapi ya mungkin Allah sayang sama saya dan juga sayang sama dia. Semoga dia bertobat, jangan menggunakan lagi namanya narkoba. Makanya saya menghimbau untuk seluruh warga masyarakat yang nonton video.com, yang nonton Grit ID, yang nonton Fans Gus Ropi, fans Gus Ropi dan ya, pokoknya yang nonton inilah, yang nonton ceritanya Bang Ipul ya, jangan sekali-sekali mendekati narkoba dalam bentuk apapun, dan juga jangan sekali-sekali mencoba-coba, nanti bisa gila. Next ada kriteria nggak ketika nanti pengen punya asisten ataupun ada? Saya justru kalau nyari asisten tuh nggak mau yang kaya, nggak mau yang, saya butuh orang yang low profile, yang memang benar-benar bekerja bukan karena semata-mata uang, dan kejujuran nomor satu gitu. Dan saya biasanya senang yang umurnya yang yang jangan terlalu tua, kasihan. Kalau terlalu tua, saya nggak pernah bawa abang saya kan, abang saya kan udah tua, bawa barang, kasihan. Bang Ipul, tapi Dia menyesali, maafin ya bang, karena anak saya udah ngecewain abang. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa Bu, sekarang ibu fokus aja doain anaknya. Saya juga doain anaknya. Saya juga minta sama kepolisian kan, Pak, tolong Pak, dia ini kan sakit. Saya bilang kan, dia ini perlu diobatin. Harapan saya begitu, Pak Kapolsek, Bapak Doni ya, tolong Pak, kalau bisa direhab Pak. Walaupun dia udah ngecewain saya, tapi saya juga ibaratnya kasihan juga ngelihat dia ini bukan pengedar. Saya jamin ini dia hanya korban, saya bilang. Terus kata Bapak Kapolres, insya Allah nanti dipertimbangkan ya Bang Ipul. Dia bilang, ya Pak, saya mohon Pak, dari lubuk hati saya paling dalam Pak, saya yakin anaknya anak baik, dia bukan pengedar gitu. Oke, itu silakan ditanyakan pihak kepolisian. Menurut kepolisian adalah alasannya kenapa saya masih belum bisa pulang, karena hasil dari tes rambutnya masih belum bisa didapatkan. Karena untuk proses mencari negatif atau positif di rambut itu butuh waktu berhari-hari.
Dan 4 hari ini termasuk waktu yang singkat katanya. Akhirnya saya mau udah percayakan saja. Sempat kecewa juga sih saya, kemarin udah rapi itu malam-malam, ya kan. Wah, Bang Ipul, sepertinya Bang Ipul belum bisa dipulangkan dulu karena hasil dari rambutnya belum keluar ya. Oh ya sudah Pak, nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa. Ya udah, saya siap nunggu Pak. Alhamdulillah hari Senin pagi sudah bisa diambil sama Bapak Panit kita. Terima kasih Bapak Panit, dan hasilnya negatif. Alhamdulillah. Ngapain aja tuh Bang selama 3 hari? Saya ibadah aja di rumah. Saya ibadah di rumah lagi di Polsek itu. Saya ibadah aja. Sholat tepat waktu. Kebetulan di samping Polsek itu ada masjid. Jadi kedengeran walaupun saya sendiri, tapi saya berjamaah dengan mereka, khususnya subuh, isya sama maghrib, karena bisa kedengeran gitu. 7 menit, 8 menit. Itu kabarnya setelah ini ada panggilan haji. Alhamdulillah. Jadi memang sebelum kejadian ini, saya paginya itu tes kesehatan di puskesmas untuk ibadah haji gitu. Makanya mungkin ini cara Allah untuk saya memang benar-benar sebelum kembali ke tanah suci dalam rangka haji, ya mungkin saya harus diuji dulu, dicuci dulu dosanya gitu. Ya udah, kita positif, berprasangka baik aja gitu. Alhamdulillah kan saya bisa melanjutkan kan untuk proses ibadah hajinya. Setelah kejadian mengejutkan ini, ada trauma nggak? Mungkin kalau dipepet motor ya, atau... tetap saya trauma. Pokoknya kalau ada orang ngaku-ngaku, pokoknya kalau ada yang ngaku, tetap ya buat teman-teman semua ya. Kalau ada yang ngaku itu anggota atau apa ya, kita harus 50%. Takutnya memang bener-bener itu adalah orang jahat. Cari tempat ramai, cari tempat yang dimana kita bisa minta perlindungan, atau cari kantor polisi terdekat. Begitu. Kalau memang bener-bener polisi kan kita enak kan, oh bener polisi gitu. Takutnya bukan. Kalau bukan, habislah nyawa kita kan. Kita nggak boleh berdiam diri aja begitu nyawa kita terancam. Harus ada perlawanan minimal. Tapi ketika nantinya bakalan lewat jalur itu lagi, bakal ke wah, kayaknya untuk sementara ini nggak kayaknya. Karena kan si asisten saya udah diamankan gitu kan. Udah nggak bakal lewat sana. Jadi nggak bakal lewat sana gitu kan. Udah ngeri banget gitu ya. Tapi ya mungkin trauma ini mudah-mudahan sebentar lagi akan hilang ya dengan berjalannya waktu, karena butuh proses penjerihan otak gitu kan supaya tidak trauma. Yang mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi pada siapapun.